Puji Tuhan, yuk kita tunduk kepala, kita berdoa dulu sebentar. Bapa, dalam nama Yesus, hati kami telah siap diberkati oleh firman-Mu. Karena itu Roh Kudus beracaralah atas kami, ajar kami mengerti, mengenal Engkau lebih baik lagi. Kami percaya Kaulah Allah yang mencari kami, menemukan kami, memanggil kami, menetapkan kami menjadi anak-anak-Mu. Diselamatkan untuk memuliakan nama-Mu. Mari Roh Kudus ambil alih ibadah sore hari ini melalui online. Demi nama-Mu yang kudus, Tuhan Yesus, biarlah hati pikiran kami dikuasai oleh Roh Kudus-Mu. Kami menundukkan hati dan pikir manusia kami di bawah kaki Yesus. Tapi biarlah pikiran Roh Allah, pikiran Kristus itu boleh turun atas kami. Curahkan atas kami roh hikmat, perwayuan, pengenalan akan Engkau secara benar, supaya kami mengerti segenap firman-Mu. Dan terlebih lagi Bapa, kami bukan menjadi seorang pendengar yang baik, tapi kami menjadi seorang pelaku yang baik. Demi nama Yesus, inilah hati kami yang siap ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, shalom, selamat sore, puji Tuhan. Ya, kembali kita jumpa ya online. Ya maaf karena kalau ditanya tema sama saya susah menjawabnya ya Bu Tabita ya. Karena saya seorang hamba Tuhan, bukan menulis dulu atau mencari sesuatu baru tidak. Saat on the spot, Roh Kudus mau ngomong apa, saya akan membawakannya. Ya, karena itu amin, Pastor. Saya jarang sekali mempunyai satu konsep saya tulis firman ini kira-kira saya mau bawakan, itu jarang banget. Tapi saya selalu menyiapkan diri saya untuk dipakai Roh Allah bekerja. Amin. Dan saya percaya kita semua sesama anggota tubuh Kristus paling saling memberkati ya. Nah, karena ini mendekati Paskah, saya memang dari kemarin sebenarnya pengen menyiapkan tentang salib. Tapi Tuhan arahkan saya bahwa di dalam Kejadian 22 biar kita bisa mengerti. Ya, biar kita bisa mengerti kenapa Kristus itu sebagai domba yang dipersiapkan oleh Allah. Ya, mari kita buka di dalam Kejadian 22. Ya, kita tahu bagaimana Allah berfirman kepada Abraham untuk mempersembahkan Ishak. Ya, untuk mempersembahkan Ishak itu disebut kepercayaan Abraham diuji. Ya, mari kita mulai dulu Kejadian 22 ayat 1 dan 2. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapak, sahut Abraham, ya anakku, bertanyalah ia. Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka di tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnya kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api.
Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit, katanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Ya, kita lihat suatu korban bakaran yang Allah sediakan. Banyak orang melihat bahwa Abraham menyerahkan Ishak ini kepada Allah di dalam ketaatannya dia kepada Allah. Tapi satu perkara yang luar biasa, ya, karakter Bapak Abraham ini luar biasa. Kenapa saya sebut luar biasa? Kita tahu persis sejarah dia memperoleh Ishak. Janji Allah kepada dia untuk memperoleh anak yang dijanjikan itu 25 tahun baru digenapkan. Di dalam hidupnya, dia sempat putus asa dengan menghampiri Hagar, ya, dengan memperoleh Ismail. Di sini ada dua perkara yang perlu kita lihat. Satu adalah anak yang dilahirkan dari daging, satu lagi anak yang dilahirkan dari perjanjian. Manusia. Saya sebut ini manusia mau menolong Allah. Ya, kali kita tapi apa yang terjadi? Ya, seringkali kita membaca Alkitab, ada satu firman yang begitu bagus sampai tak di dalam hati kita. Wah, saya tahu ini janji Allah nih kepada saya. Tapi kok kenapa kita segera mungkin datang? Abraham memerlukan waktu 25 tahun untuk memperoleh Ishak. Di tengah perjalanan itu imannya juga diuji oleh Hagar, yaitu memenuhi Sarah yang mendorong dia supaya mungkin menimang anak, memberikan anak kepada Abraham. Dan kita tahu pada zaman dulu kalau mandul itu tuh hina, dinista, ya rendah sekali. Nah, jadi Sarah ini mendorong Abraham untuk menghampiri Hagar. Saya sebut ini adalah manusia menolong Allah menggenapkan janjinya. Dan apa hasilnya kalau manusia menolong Allah? Ya, manusia menolong Allah seolah-olah Allah tidak sanggup. Ya, nah seringkali kita juga mau menolong Allah mewujudkan firman-Nya tidak. Ya, seringkali kita tidak sabar menanti janji Allah itu digenapkan tepat pada waktunya. Satu perkara yang kita bisa lihat, kenapa kok Abraham memperoleh anak di usia lanjutnya dan Sarah juga sudah rahimnya udah tertutup. Ya, kenapa? Di sini Allah jelas sekali memperlihatkan kepada manusia, hey, kalau aku mau, aku punya cara. Sekalipun kamu saya tahu tidak mungkin punya anak. Sarah sudah tertutup rahimnya. Sudah mati haid, Alkitab mencatat. Artinya apa? Dengan segenap harapan knowledge yang ada, itu sudah impossible dia memperoleh seorang anak. Itu adalah sudah tidak mungkin bisa memperoleh seorang anak. Tetapi pada saat malaikat Allah muncul lagi di usianya 89, Sarah itu tertawa tuh di balik pintu. Dia berkata, akan kabirahi aku kepada suamiku apa kepada tuanku? Karena mengingat usianya udah 89. Dan malaikat itu ngomong sama dia, hai Sarah, kenapa engkau tertawa? Tidak, aku tidak tertawa karena dia takut. Sebenarnya setiap orang kalau melihat kelemahan diri, kita pasti akan kehilangan iman kita kepada Allah.
Di saat kita lemah, di saat kita banyak masalah, di saat kita merasa kemampuan manusia kita ini sudah tidak bisa menolong, ya, kita itu akan udahlah. Tapi pernahkah engkau tahu Allah itu bekerja justru di saat engkau menyerah? Seringkali kita tidak mau menyerah. Seringkali kita mau melakukan sesuatu, mau menolong Tuhan mewujudkan janjinya. Kita tidak rajin menanti, tidak setia menanti janji Allah. Sehingga manusia sering mau menolong Allah. Saya banyak menemukan orang pada saat dia mau pinjam online, mau pinjam nih begini-begini, mereka menganggap itu pertolongan Allah. Dengar baik-baik. Permasalahannya manusia ini selalu melihat daripada kekuatan. Padahal ada firman Allah berkata apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tetapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Nah, pada saat janji Allah kepada Abraham ini di usia lanjutnya ini, sebenarnya Allah sedang berbicara kepada kita. Sebenarnya Allah sedang berbicara satu perkara kepada kita. Yaitu apa? Abraham pun mengalami satu. Janji Allah, dia ngomong, Allah bawa, bayangkan pasir di laut. Hitung tuh bintang, begitu banyaknya nanti keturunanmu. Satu aja kagak. Bagaimana tuh bintang bisa ada? Bagaimana itu pasir di laut itu menjadi keturunannya? Secara manusia dia pasti akan ke arah begitu pola pikirnya. Karena kenapa? Mengingat dia sudah hampir 100 tahun, Sarah sudah mau 190 tahun, mana mungkin seorang wanita menurut pengetahuan mati haid bisa hamil dan usia 90 lagi. Ya. Nah, disinilah Allah mau menceritakan kepada kita semua di kejadian daripada Ishak ini. Artinya apa? Allah sedang berbicara sebenarnya sama kita juga. Kalau aku telah menjanjikan sesuatu kepadamu, percaya, aku punya cara untuk menggenapkannya. Amin. Allah punya cara untuk menggenapkannya di dalam hidup kita. Jangan kita menolong Allah. Ya. Apa? Janji Allah untuk taat itu tidak mudah, jemaat. Kenapa? Karena manusia semua jatuh di dalam dosa ketidaktaatan. Pada saat Adam pertama jatuh di dalam ketidaktaatan, membangkang perintah Allah, yaitu memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Sebenarnya seluruh keturunan namanya manusia di atas muka bumi ini telah di satu predikat pemberontak di hadapan Tuhan, tidak taat. Karena itu manusia itu kalau kita berbicara sebagai anak-anak Tuhan, apakah engkau taat? Saya berani garansi jemaat, susah sekali manusia itu taat. Kenapa kok susah manusia itu taat? Pikiran kita akan selalu berpikir dan membawa kita untuk tidak mau taat. Karena kenapa? Terlalu banyak ketakutan dan kekhawatiran di dalam kehidupan manusia. Firman-firman, takut-takut. Ya. Jadi kalau berkata, firman Tuhan Allah berbicara, anakku, janganlah engkau takut. Aku Allah mau menyertai engkau. Kita senang, tapi prakteknya, haleluya. Haleluya. Di saat menghadapi sesuatu yang sepertinya udah di luar nalar kita, disitulah sebenarnya iman kita tuh diuji. Karena itu jemaat dikasih Tuhan. Kita ini semua anak-anak Tuhan percaya di dalam Yesus ada keselamatan. Itu janji Allah. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya, engkau percaya seluruh janji Allah? Seharusnya sebagai anak Tuhan, ya dan amin. Tapi masalahnya dalam perjalanan hidup, tidak mudah sayang. Tidak mudah kita semua itu untuk taat dan percaya begitu aja.
Harus punya satu keakraban, hubungan akrab dengan mengenal Allah dengan baik. Baru kita bisa ada satu iman percaya. Sebagaimana Bapak Abraham. Kita lihat di usia lanjut, punya Ishak, diminta lagi sama Tuhan. Halo, jemaat dikasih Tuhan. Hari ini engkau berkata, Tuhan berkati aku, Tuhan. Begitu diberkati Tuhan minta kita melakukan sesuatu kepada atas namanya, kepada seseorang. Kita mulai hitung-hitungan. Halo, keren kan? Halo? Halo? Ya, ini jelas karakter manusia. Kalau kita memiliki satu keakraban dengan Allah, kita pasti akan percaya janji Allah. Di tengah-tengah ketidakmampuan atau apapun, kita akan percaya bahwa Allah sanggup menggenapi firman-Nya. Amin. Ya, cuma dikasih Tuhan, saya punya pengalaman di tahun 2002 atau 2003, saya lupa waktu itu. Saya hanya punya uang 1,5 juta jemaat. Ya, saya hanya punya uang 1,5 juta. Ada seorang hamba Tuhan dari Kalimantan membawa proposal untuk pembangunan sebuah gereja. Sebenarnya nilainya tidak banyak, hanya 22 juta. Cuma waktu itu benar-benar saya tidak punya uang. Saya hanya punya uang 1,5 juta. Karena dia sudah datang ke rumah saya, Roh Kudus ngomong gini. Saya bilang, Tuhan ini tuh tinggal 1,5 juta nih. Orang datang minta, firman Tuhan ngomong apa? Pada saat kamu ada, orang minta, kasih. Keren kan itu firman? Keren kan? Keren punya duit 1,5 juta, ada orang datang dan Roh Kudus ngomong, orang apa yang orang minta padamu itu ada padamu, kasih. Haleluya. Keren kan? Saya ngomong, oke Tuhan, saya ambil amplop. Berapa Tuhan? Dan Tuhan ngomongnya 1 juta. Hah? Tuhan kenapa nggak 100? Kenapa nggak 200? Tuhan bilang 1 juta, sisakan 500 punyamu. Keren. Uang 1,5 juta, anak belum bulan Desember, Natalan, ya banyak kegiatan gereja. Uang kalau dikasih 1 juta berarti sisa 500. Suami saya karyawan. Jadi tidak mungkin lagi punya penghasilan lebih. You harus hidup dari tanggal 5 dengan 500.000 itu sampai akhir Desember. Otak saya secara manusia mana cukup. Betul? Secara manusia loh ya. Tapi karena ketaatan saya kepada Allah, saya ambil amplop, saya masukin 1 juta, yang saya angkat bukan sejutanya, 500.000. Bapak, aku percaya jika engkau suruh aku beri, tapi tinggal 500.000 per tanggung jawab ya. Ini bayangkan saya ngomong gitu sama Tuhan. Ya, tanggung jawab ya Bapak, uangku sisa 500.000. Ini keren kan? Dan suami saya tidak kasih tahu, karena saya kasih tahu pasti berantem. Ini saya ngomong, saya tidak kasih tahu suami karena pasti berantem. Ya sudah. Saya kasih, tapi saya tidak ngajarin kalian begitu ya. Kalian harus mendengar suara Roh Kudus dulu. Amin. Ya. Karena kalau saya, ini pengalaman saya berjalan bersama Roh Kudus, saya ceritakan. Di dalam ketaatan bagaimana dia membimbing saya di dalam satu kata, taat dan percaya. Amin. Ya. Nah pada saat seperti itu, saya ngangkat 500.000, saya bilang Tuhan tanggung jawab, duitku 500.000, ini anak-anak Natal piye kabeh aku orang ngerti. Pokoknya tanggung jawab, ini 500.000 Tuhan. Sudah, aku kunci laci, aku keluar takut berubah pikiran. Kalau warasku keluar 1 juta nggak keluar. Saya langsung bawa itu uang, saya kasih hamba Tuhannya. Dan saya bilang ini, terus dia ngomong, Bu Mary terima kasih. Jemaat dikasih Tuhan. 1 minggu kemudian, saya juga sampai hari ini tidak pernah tahu siapa. Ada seseorang datang ke kantor suami saya. Dan dia berkata, istri Anda adalah pendeta Mary. Iya. Ada seseorang, ya, sebuah amplop untuk dia. Dan sampai sekarang kami suami istri itu tidak pernah tahu siapa yang datang. Ya, sesudah itu dia bawa pulang, Mami, ada yang ke kantor nitip nih buat kamu, katanya pendeta Mary itu istrimu. Saya jawab iya, tapi aku nggak kenal nih.
Ya sudah, namanya ada amplop sini lah, gue bilang gitu. Aku buka, jemaat dikasih Tuhan itu isinya 10 juta. Amin. Ya, dengar baik-baik. Allah itu memelihara kalau kita berani percaya kepada Dia. Amin. Nah, ini yang terjadi jemaat dikasih Tuhan. Karena itu saya tahu apa artinya ketaatan dan percaya. Tidak mudah untuk taat. Dan tidak mudah percaya di saat you nggak punya apa-apa. Dan pada saat you nggak punya apa-apa, cuma sisa itunya diminta lagi sama dia. Ya? Seperti Bapak Abraham. Satu-satunya anak yang diterima oleh dia, karena Ismail tidak dihitung. Kita tahu persis Ismail tidak dihitung. Karena itu di Alkitab berkata itu adalah dilahirkan dari daging. Yang dilahirkan dari perjanjian itu hanya Ishak. Nah, dia lahir dari perjanjian antara Allah dengan manusia, dengan Abraham, memberikan keturunan, yaitu Ishak. Sekarang Ishak sudah lahir, diminta pula sama Allah untuk dikorbankan. Jadi jemaat dikasih Tuhan, dalam malam hari ini, saya mau mengajari kita semua, termasuk diri saya, berani percaya kepada janji Allah. Amin. Berani percaya kepada firman Allah. Berani percaya di dalam sebuah ketaatan pada saat kita mau melakukan sesuatu kepada Dia. Saya tahu persis itu tidak mudah. Tetapi kalau mata kita melihat kepada Tuhan di dalam firman-Nya, persahabatan antara Abraham dengan Allah ini yang menjadikan Abraham itu percaya banget sama Dia. Jadi itu juga tergantung kepada engkau dan saya. Seberapa jauh engkau mengenal Allahmu. Seberapa jauh engkau mengenal siapa Dia. Seberapa jauh engkau bergaul karib dengan Dia. Karena di dalam pergaulan inilah akan timbul kepercayaanmu kepada pribadinya Allah yang tidak kelihatan itu. Amin. Cuma dikasih Tuhan, kita melihat. Karena Abraham percaya, kita lihat di dalam ayat yang ayat yang ke-6. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikian keduanya berjalan bersama-sama. Ya. Lalu berkatalah Ishak kepada ayahnya, "Bapak," sahut Abraham, "Ya anakku, bertanyalah dia. Di sini sudah ada api dan kayu, tapi di manakah anak domba untuk korban bakaran?" Lihat baik-baik jawabannya Bapak Abraham. Jawaban Bapak Abraham itu adalah sebuah pernyataan iman. Seringkali jemaat dikasih Tuhan, di dalam perjalanan hidup kita bersama dengan Allah, seberapa banyak engkau percaya kepada Allah di tengah kondisimu, itu mulutmu akan mengeluarkan sebuah pernyataan iman yang benar. Banyak orang jemaat dikasih Tuhan tidak pernah berjalan bersama dengan Allah di dalam perjalanan hidupnya. Dia selalu mengeluarkan bahasa-bahasa dunia. Dia mengeluarkan sebuah bahasa-bahasa dunia yang sebenarnya itu bukan bahasa iman. Tapi itu adalah sebuah bahasa justru yang akan menjebak dia. Karena kenapa? Sebuah pengakuan menyelamatkan engkau. Kita lihat Abraham berkata apa? "Ya anakku." Dia berkata apa? Allah, ayat 8, sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku." Di sini kita dapat melihat satu pernyataan iman yang begitu luar biasa. Sebab pernyataan iman yang dahsyat. Dia tahu Allah meminta anaknya. Betul? Dia tahu persis Allah meminta Ishak. Ya, tapi apa yang keluar dari mulut Abraham? Karena dia mengenal Allah, dia tahu kasih Allah, dia tahu karakter Allah. Allah ini uji saya. Saya taat, saya serahkan dia. Karena kenapa? Kalau kita baca di dalam Korintus, itu kita bisa lihat hatinya Abraham. Di dalam surat Korintus itu, dia berkata gini, Allah bisa membangkitkan atau juga membangkitkan Ishak lagi. Dia punya pemikiran,
Dia bisa mematikan dan juga bisa membangkitkan. Pikir Abraham itu sangat sederhana. Karena kenapa? Dia tahu Allah, sahabat karibnya dia itu punya power, punya kasih. Dia tahu dia punya kuasa. Dia bisa melakukannya. Karena itu dia dengan tenang berkata, ya, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan. Pada saat Abraham mau menyerahkan kisah surga, malaikat, Abraham, aku tahu. Wow. Cuma dikasih Tuhan. Saya juga pengen tanya, di tengah-tengah persoalanmu, apakah Anda juga melakukan satu dialog sampai you berkata, Tuhan, aku percaya kepadamu. Ya, Tuhan, aku percaya kepadamu. Kenapa? Dengan mengenal karakter Allah. Banyak orang tidak mengenal karakter Allah. Banyak orang mau menolong Allah. Dan kita punya satu Allah. Allah Yehovah Jireh. Apa Yehovah Jireh itu apa? Allah yang menyediakan. Sekarang, keselamatan aja dia yang sediakan. Korban untuk dirinya, dia juga yang sediakan, yaitu Yesus. Ya, dia menyediakan korban bakaran untuk dirinya sendiri, yaitu dengan mempersembahkan Kristus kepada kita. Dia adalah Allah Yehovah Jireh. Dia menyediakan jalan untuk kita kembali ke surga. Dia menyediakan sebuah lagi hal, yaitu iman. Iman itu pemberian Allah yang menyelamatkan. Dia sungguh adalah Allah Yehovah Jireh. Pertanyaan berikutnya adalah, kalau engkau tahu Allahmu, Bapakmu, Abamu adalah Yehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Pertanyaan berikutnya adalah, kenapa engkau begitu khawatir atas hidupmu? Kenapa engkau begitu khawatir akan masa depan? Kenapa engkau begitu khawatir tentang keuangan? Kenapa engkau begitu khawatir tentang segala sesuatu? Dia menyediakan, karakter dia adalah Yehovah Jireh. Allah yang menyediakan. Masalahnya, kepada janji-janji Allah ini, apakah engkau percaya? Masalahnya di pihak Allah komplit sempurna, yang menjadikan kita ini tidak menerima apa-apa karena kurangnya keyakinan iman kita kepada Allah Yehovah Jireh ini. Jemaat dikasih Tuhan, saya banyak mengalami mujizat Allah. Jujur, saya sebagai seorang hamba Tuhan, saya banyak sekali mengalami mujizat Allah, baik di dalam hidup saya secara pribadi maupun di dalam pelayanan saya. Saya melihat bagaimana Allah bekerja seturut firman-Nya, ya dan amin. Itu saya lihat dalam perjalanan hidup saya 21 tahun melayani Allah. Saya sudah melayani Allah 21 tahun, masih sangat sedikit ya dibandingkan para hamba Tuhan. Ya. Jemaat Tuhan, kalau kita mengenali Allah kita adalah Allah menyediakan, kita tidak pernah akan hidup di dalam sebuah ketakutan. Amin. Banyak orang di kondisi COVID seperti ini, pikirannya manusia ini terlalu banyak COVID. Jujur, pikiran manusia ini terlalu banyak menyerap apa kata dunia, bukan menyerap apa kata Allah. Orang berpikiran COVID, semua orang ketakutan dengan COVID. Ya, di tengah-tengah pandemi semua mulut negatif. Ya, sepi nih dagangan karena pandemi. Ya sepi nih. Saya tidak punya berkat. Saya di PHK. Ini orang semua menyerap dalam dunia. Menyerap apa knowledge dari dunia engkau masukkan ke dalam rohmu. Di dalam grup saya, dalam persekutuan doa saya tidak melakukan hal itu jemaat. Kalau ada yang ngomong COVID ini begini, saya Kang Hardik. Kenapa? You jangan bawa iblis masuk ke dalam PD saya. Sorry ya, saya bilang. Kenapa saya berkata begitu?
Apakah kamu tidak tahu bahwa Allah membedakan antara umatnya dan bukan umatnya? Di mana pengertian itu seorang anak Tuhan? Allah membedakan. Di mana? Dia menaruh mereka di tanah Goshen. Dia menaruh mereka di Goshen. Di situ dia berkata, aku Allahmu akan membedakan antara umatku dan bukan umatku. Aku akan membedakan antara domba-dombamu dengan domba orang Mesir. Artinya apa? Domba itu berbicara tentang pemeliharaan Tuhan. Tetapi kalau kita semua menyerap apa kata dunia, ya you yang mengakui itu, makanya iblis menghampiri engkau. Maka itu mulut ini, itu adalah pintu. Mulut ini adalah pintu. Ya, mulut ini adalah pintu jemaat. Pintu mengakui sebuah keselamatan, maka engkau memperoleh sebuah keselamatan. Pintu ini engkau memperkatakan perkataan dunia, maka dunia itu akan menghampiri engkau. Karena kenapa? Sebuah pengakuan itu akan keluar dari mana? Sebab pengakuan itu akan keluar dari mulutmu. Engkau mengakui dengan mulutmu, karena percaya dengan hatimu, keluar sebuah pengakuan, itu terjadi. Keselamatan engkau akui, engkau percaya dengan hatimu, engkau mengaku dengan mulutmu, keselamatan itu engkau beroleh. Begitu juga perjalanan hidupmu atas dunia ini. Kalau engkau terlalu banyak mengakui sesuatu di dalam perjalananmu di dunia ini, aku susah, kondisi susah, ini susah, ono susah, Anda akan mengalami kesusahan itu jemaat. Di kelompok persekutuan doa saya, di saat semua orang tidak punya kerjaan, justru di kelompok saya yang tidak punya kerjaan justru memperoleh pekerjaan. Di tengah-tengah pandemi, usaha demi usaha itu terbuka 1, 2, 3, 4, 5. Begitu banyaknya perusahaan baru yang terbuka di dalam kelompok di mana saya ngajar. Karena kenapa? Yuk kalau berbicara secara dunia itu akan menghampiri engkau. Karena kenapa? Yuk tidak pernah percaya pemeliharaan Allah. Ya? Coba buka di dalam Keluaran 8 antara ayat 22 dan 23. Ya. Sudah dapat? Ya. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen di mana umatku tinggal. Sehingga di sana tidak ada pikak, tidak terdapat pikak, supaya engkau mengetahui bahwa aku ini Tuhan ada di negeri ini. Sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsaku. Besok tanda mujizat ini akan terjadi. Ya. Ini jelas berbicara Allah memelihara, Allah yang pegang kendali, Allah yang mempunyai otoritas dan kuasa yang melakukannya. Kalau dia berkata, aku akan mengecualikan umatku, maka dia pasti akan lakukan bagi engkau. Karena itu pengakuan yang benar jemaat keluar dari mulut ini penting sekali. Jangan kita ikut pola pikir dunia. Pola pikir dunia itu adalah kegagalan. Pola pikir dunia itu tidak menurut kebenaran Allah. Ya, kalau kita keluarkan satu pengakuan karena kita percaya di dalam hati kita, kalau kita melakukan sebuah pengakuan karena hati percaya, mulut mengaku, keselamatan akan turun atas engkau. Itu juga akan berjalan di dalam perjalanan hidupmu, dalam imanmu di atas dunia ini. Kalau dengan hati percaya engkau berkata, Allah membedakan antara saya dengan umat di luar yang beda. Maka itu yes, ya dan amin. Itu ya dan amin bagi saya. Saya tidak mau tahu. Bagi saya ya dan amin. Itulah firman. Kalau dia berkata, aku akan membedakan antara dombamu dengan domba orang Israel, itu juga ya dan amin. Ini juga berbicara tentang bagaimana Allah memelihara di dalam kehidupanmu hari-hari.
Cuma dikasih Tuhan. Justru di saat pandemi ini, saya melihat semua anak-anak rohani saya mengalami pemulihan. Justru di tengah pandemi, orang bilang susah order. Orang bilang susah kerjaan, kena PHK, ini sepi, ono sepi. Di kelompok saya tidak ada. Karena kenapa? Berani ada satu yang ngomong, saya Kang Hardik. Saya pasti Hardik. Jangan membawa iblis, kamu buka pintu bagi iblis. Di awal saya salah karena saya lupa saking sibuknya. Sampai Tuhan mengajari saya sebuah pengakuan yang benar. Mulai saat itu saya lakukan pengakuan-pengakuan yang benar. Kelompok saya satu persatu mengalami mujizat dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kata jemaat dikasih Tuhan. Jangan engkau berkata, ya Bu Mary, ya karena pandemi maka sepi. Maka sepi kantormu, sepi orderanmu, sepi pelayananmu, sepi hidupmu. Sorry ya. Saya selalu berkata, buat apa kita dijadikan anak oleh Allah Bapa kalau kita tidak mengalami kemuliaannya? Think about that. Come on, think about that. Catat besar-besar. Untuk apa Allah menjadikan saya anak kalau saya tidak mengalami kemuliaannya? Karena itu jemaat dikasih Tuhan. Engkau penentunya, bukan Allah. Bagian Allah selesai. Dia melakukannya sempurna. Pengorbanan Kristus Yesus di atas kayu salib itu sempurna bagi kita. Bagian kita adalah aktif di dalam iman kita. Mengambil setiap janji Allah bagi kita. Kalau Allah, sifat Allah adalah penyedia, maka dia akan menyediakan segala sesuatunya bagi engkau. Amin. Engkau butuh sebuah rumah tangga penuh damai sejahtera. Itu harta warisan sudah Allah berikan. Banyak orang Kristen kalau harta dunia ribut, harta warisan sorga lupa. Ya, dikatakan firman Tuhan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera telah ku berikan kepadamu. Berarti itu menjadi harta warisan kita. Jadi kalau engkau tidak memiliki damai sejahtera, itu adalah karena engkau tidak mengambil dan mempercayai janji Allah itu untuk rumahmu, keluargamu, anak-anakmu, rumah tanggamu, keuanganmu, kesehatan. Kata jemaat dikasih Tuhan. Kenapa Alkitab berkata di dalam Tesalonika, jangan beri kesempatan kepada iblis. Seringkali orang percaya kita terlalu sering memberikan tempat. Kita memberikan tempat kepada iblis. Sebenarnya kita tidak boleh memberikan tempat. Begitu engkau memberikan tempat kepada iblis, meragukan kebenaran Allah, meragukan masa depanmu, meragukan segala sesuatu yang Anda hadapi, itu engkau telah membuka tempat bagi iblis. Karena itu jemaat dikasih Tuhan. Seberapa banyak engkau mengerti dan mengenal Allah, itu menjadi bagianmu. Kalau Allah dengan baik, maka engkau akan berjalan melihat kuasa dan kemuliaan Tuhan. Percaya kalau dia adalah Allah yang menyediakan. Dia sediakan domba. Dia sediakan korban bakaran untuk dirinya sendiri. Apa yang dia tidak akan berikan kepada aku? Coba buka di dalam Roma pasal 8. Firman Tuhan ini sangat membangkitkan iman saya. Ya. Ini juga selalu menjadi satu apa ya? Di saat saya kalau namanya manusia ada saatnya saya mau down, saya mau istilahnya lemah, firman Tuhan ini akan keluar kepada saya. Ya, disitulah saya selalu mengingat dia adalah Bapa Allah Yehova Jaireku. Dia adalah Bapa yang menyediakan bagiku. Dia adalah Allah yang terlalu mengasihi aku. Dia adalah Allah yang sempurna. Dia adalah Allah yang berfirman, tidak pernah dia bohong karena dia akan menyangkali dirinya sendiri kalau dia bohong. Itu yang saya tahu. Ya, karena itu saat saya mulai membaca Roma 8 ayat 32, ya, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri,
tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Ya. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ya. Sebab aku yakin, ini Rasul Paulus menulis dengan begitu ada ketegasan di dalamnya. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun di bawah, atau suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kalau Dia yang mengasihi kita tidak pernah melepaskan kita daripada sisinya. Dan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Makanya, jikalau Allah yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Sekedar hidupmu, sekedar masa depan anakmu, sekedar pemulihan keluargamu, sekedar memulihkan engkau, kesehatanmu. Bukankah kesehatan itu sudah menjadi bagian kita? Sudah Dia sediakan, yang ada bagian kita mengambil. Oleh bilur-bilur Yesus, kamu telah disembuhkan. Itu sifatnya sudah. Kenapa orang tidak menerima? Karena manusia terlalu banyak berpikir bagaimana caranya saya sembuh. Ya, kita akan berbicara seperti ini. Bagaimana caranya Tuhan kasih saya uang? Bagaimana caranya Tuhan memberkati saya? Kita mempercayakan Dia. Kita mempertanyakan kuasanya Dia. Kita bukan percaya. Orang yang bertanya, orang yang percaya itu kayak Abraham. Dia tidak ngomong, nanti Ishak, kamu nanti akan aku korbankan ya, siap-siap dirimu nak ya. Enggak ada, dia tidak ada persiapan ke anaknya. Dia cuma ngomong apa? Allah yang akan menyediakan korban, anak korban bakaran bagi dirinya sendiri. Karena kenapa? Abraham bergaul karib dengan Allah. Dia percaya kepada Allah. Yang bagian dia hanya apa? Dia tidak mempertanyakan bagaimana ada kambing, domba yang tersedia. Dia bertanya, Tuhan di mana kambing? Tuhan, gue cari di mana nih kambing sebagai pengganti? Enggak ada. Abrahamnya percaya, taat, melakukan. Bahkan anaknya diikat, ditaruh di atas kayu bakar, dia mau bunuh. Ya, dan Allah melakukannya. Bukan waktu dia mulai ikat Ishak, tidak jemaat. Dia bukan pada saat dia mulai ikat Ishak, aku ikat kamu, taruh di atas korban tempat bakaran. Dia tidak berkata, Ishak, ya Ishak ini ya, kamu nanti aku korbankan ya. Allah meminta aku mengorbankan engkau. Dia tidak mempersiapkan anaknya. Pada saat Ishak bertanya, ayah, bapak, mana korban bakaran, mana anak domba? Bapaknya ngomong apa? Allah yang akan menyediakannya. Tapi anaknya yang dia ikat. Hei, jemaat dikasih Tuhan. Berapa banyak kita orang percaya selalu mempertanyakan bagaimana Allah? Bagaimana saya sembuh? Bagaimana saya diberkati? Bagaimana saya memiliki sesuatu? Bagaimana Tuhan? Caramu gimana? Kalau sudah bertanya begitu jemaat dikasih Tuhan, sesungguhnya engkau tidak percaya.
Ya, sesungguhnya engkau tidak percaya, makanya engkau mempertanyakan caranya dia. Ya, jemaat dikasih Tuhan. Saya ini saat ini pandemi, tapi pelayanan saya masih tetap sama. Pelayanan saya itu membutuhkan biaya begitu besarnya. Setiap bulan tuh ratusan juta. Ya, di saat pandemi loh. Ya, saya masih memberkati 1.000 orang setiap bulan dengan sembako. Ya, saya tidak punya kerjaan, saya hamba Tuhan full timer, ya, kerjanya cuma baca Alkitab, ya, ada pelayanan online, kalau tidak jalan-jalan sama cucu, ya, pergi piknik, ya, kerjanya saya santai banget, sangat santai. Kalau orang Tuhan bangunkan saya jam 1 saya duduk doa. Tuhan mau apa Tuhan? Aku harus bagaimana? Tuhan buat aku mengerti, Tuhan bangunkan jam 3, saya bangun jam 3. Tuhan bangunkan saya jam 5, saya bangun jam 5. Jadi kalau orang bertanya, Bu Mary punya jam doa? Kagak. Karena kenapa? Mengenal Allah jangan menjadi satu rutinitas. Karena Allah tidak selalu hadir dengan tombol yang sama seperti engkau switch itu lampu. Engkau tahu lampu itu, engkau pencet itu nyala. Allah tidak begitu sayang. Allah menanti engkau paling punya ketenangan hati untuk jumpa dan ngobrol dengan dia. Dan jemaat dikasih Tuhan, satu lagi maaf ya. Kalau ngobrol sama Tuhan, kebanyakan kita yang ngomong, dia mau ngomong kita amin atau tidur. Halo. Ya Pak ya. Bapak, dalam nama Yesus aku berdoa Tuhan. Aku perlu Tuhan, aku perlu butuh uang Tuhan. Demi namamu yang kudus Yesus, aku percaya engkau memberkati dengan uang kepadaku. Tuhan ngomong, anakku sorga nggak ada duit. Emang pernah baca Alkitab bahwa sorga ada uang, ada rupiah? Hah? Sorga ada rupiah nggak? Hah? Please answer me. Hah? Di sorga ada rupiah? Tidak. Nah terus kok bagaimana kita berkata Tuhan berkati aku? Come on. Jiwa. Di surga ada jiwa. Nah, di dunia. Ya. Nah, ini Bu Jeti ada bertanya, kenapa Ishak diam saja waktu diikat? Sebab waktu itu dia sudah besar. Ya, apakah Ishak lambang Yesus dikorbankan sebagai anak sulung Allah? Iya. Karena engkau berbuat begitu, maka aku akan berbuat begitu juga kepadamu. Itu janji Allah. Ya. Karena itu coba dikasih Tuhan. Mengenal Allah itu enak banget. Mengenal Allah itu, saya jujur, saya sebagai seorang hamba Tuhan, ya, saya kalau doa jemaat sama Allah Bapa, mungkin kalian dengar itu akan kelihatan lucu. Saya tidak akan Bapa dalam namamu yang kudus ya Allahku, kau Bapakku, Saya tidak pernah begitu jemaat. Jujur, saya kalau berdoa kepada Bapa di surga, bukankah Bapa Maha tahu? Ya pertanyaan ini dulu, gua tanyain dulu juga kepada jemaat. Bapak tahu nggak bicara? You mau minta apa? Bapak tahu nggak? Maka itu jangan pakai rayuan gombal kepada Bapak, pakai kejujuran kepada Bapak. Banyak orang rayuan gombal, ya Allahku, ya Bapakku, gunung batu keselamatanku. Tuhan langsung ngomong aja, gue tahu apa yang lu mau. Betul jemaat? Ini, come on. Jangan menjadi roh agamawi di dalam hubungan kita dengan Bapak. Karena segala sesuatunya sudah diselesaikan di kayu salib. Kita ini dijadikan anak, ngobrol karib dengan Allah. Cuma dikasih Tuhan, you tahu nggak? Setiap kali saya kalau ngobrol sama Bapak di surga, Bapak, engkau tahu nih pelayanan bulan ini ya. Ini di desa ini mereka butuh ini, di situ mereka butuh ini, di sini mereka butuh ini mereka butuh ini. Bapak, jadi bulan ini saya mau pakai berkatmu sekian nilainya, ya. Saya akan pakai berkatmu Bapak. Aku pamit nih pakai uangmu Bapak. Ya, aku pamit. Aku minta uang ini sekian. Gue mau pakai. Aku mau pakai. Udah. Nah, Anda tahu 3 hari terrealisasi.
Dan sama dikasih Tuhan, nilainya saya nggak pernah minta kepada Bapak 1 juta, kecil banget. Jujur, saya tidak pernah melakukan hal itu. Ya, saya tidak pernah berkata seperti itu kepada Bapak. Karena kenapa? Di Gunung Kudus, di gunungnya dia menyediakan. Artinya apa? Semuanya dia sediain. Makanya kemarin waktu saya khotbah di tempat ini juga tentang anak. Hei bapak-bapak yang punya anak dari sekolah, dari jalan-jalan, habis kerja, menghampiri papa mamanya yang duduk bak raja dan ratu, anaknya jalan dodok. Tahu nggak jalan dodok? Ya, kalau orang Jawa itu baru tahu jalan dodok. Jalan tuh bersimpuh di atas tumitnya, bersimpuh sambil jongkok gitu. Itu namanya jalan dodok bagi orang Jawa. Menghadap raja itu harus jalan dodok. Mereka tidak boleh jalan berdiri kaki begini, tapi harus duduk bersimpuh, jalan dengan tumit seperti dengkul di bawah, itu jalan dodok di dalam. Menghampiri dan ratu. Kerajaan, Allah kita raja. Ya. Dan anak Anda tidak perlu pulang ke rumah dengan jalan dodok. Papa, mama, aku lapar. Berilah aku makan. Pernah anakmu melakukan hal itu di rumahmu? Kalau ada, saya bingung Anda jadi orang tua, kayak orang tua seperti apa? Hah? Anda yang manusia tahu memberikan pemberian baik kepada anakmu. Apakah Allah Bapa kalah? Haruskah engkau datang jalan dodok kepada dia? Yang dibutuhkan adalah sebuah iman percaya bahwa dia menyediakan segala sesuatunya. Makanya banyak orang Kristen kalau berdoa tuh saya suka geli-geli ketawa. Maaf ya. Kalau mereka berdoa syafaat, sorry banget. Ya, kalau berdoa tuh seolah-olah Allah tuh jauh banget. Dan seolah-olah lebih bahaya lagi, merintah Allah. Kiranya engkau sendiri menyembuhkan dia. Wih, gue pengen ngerti nih. Siapa ente berani perintah Allah? Halo, come on. Kebiasaan-kebiasaan yang salah, jangan kita bawa di dalam hidup kita. Karena pengenalan akan Allah ini, kita mengerti karakternya, kita jangan jadikan dia jongosnya kita. Saya selalu ngomong, orang Kristen jadikan itu rider pagi-pagi. Tuhan sertai aku, lindungi dalam perjalananku ke kantor karena udah telat nih Tuhan, dia mau ngebut. Ya, Tuhan jadi rider buka jalan bagi dia. Ya. Giliran dia mau tidur. Oh, haleluya Bapa, engkau melindungi aku saat aku tidur. Oh, jadi satpam. Ya. Kalau mau berkat Bapa atau pergi menolong orang lain, Bapa, Tuhan suruh kamu injili, berkati, tumpang tangan atas orang sakit. Kita ngomong lagi dari mimbar. Kiranya engkau sendiri yang menjamah orang itu. Wow, keren. Iya Pak, iya. Ya? Jawab dengan jujur. Yes or no. You answer. Itu kebiasaan dalam gereja. Karena ketidakmengertinya. Jangan samakan perjanjian lama dengan perjanjian baru. Aturannya iya, tapi hubungan dekatnya itu beda. Ya. Makanya banyak orang Kristen, dia perintah Allah, bos. Saya suka, keren banget dia. Wah. Coba. Perintah Allah bergerak, bekerja sendiri. Aduh, haleluya. Nah, kesalahan-kesalahan yang sering kita temui di dalam perjalanan hidup kita melayani Tuhan, hubungan karib kita. Kenapa saya sebut hal ini? Karena kita tidak mengerti Allah itu adalah Allah yang maha menyediakan. Kalau dia sediakan, bagianmu mengakui, Bapak, aku percaya engkau telah menyediakan berkat bagiku. Bulan ini saya mau pakai Bapak. Amin. Kok bengong? Kalian tidak pernah berani. Amin. Kenapa? Kan banyak orang tidak berani. Karena kenapa? Kok frontal banget itu doa? Sekali lagi. You anak. Ya, anak nih, dengerin anak yang jadi anak kepada orang tua ya. Emang you mau datang kepada bapakmu ngomong gini. Bapak, aku perlu bayar uang sekolah. Kasihlah aku uang bayar uang sekolah. Lu begitu? Atau bapaknya ngomong, Ndok, bayar belum?
Mana yang benar? Mana yang benar nih? Karena kenapa roh agamawi menjadikan kita mendekat kepada Bapa itu bukan keakraban anak dan Bapa. Kita panggil dia Bapa, tapi kita menjadikan dia pribadi yang jauh dari kita. Kalau kita menjadikan Allah itu pribadi yang dekat dengan kita tahu karakternya. Kita tahu dia itu maha mengasihi. Jikalau yang termahal yaitu Yesus Kristus telah diberikan kepada kita, masa hanya sekedar hidupmu dia tidak kasih? Diperlukan sebuah iman untuk mengambil dari apa yang telah Allah sediakan di atas gunungnya. Bukan bumi ini tumpuan kaki Allah? Bukankah bumi ini diberikan kepada manusia? Kenapa anak-anak Tuhan tidak tahu memakai dan mengambil apa yang menjadi bagiannya? Ada hidup dengan otak mikir kiri kanan bagaimana caranya aku diberkati. Bagaimana caranya Allah buka jalan. Bagaimana caranya. Jangan nanya cara. Just believe. Itu yang saya bilang. Untuk percaya tidak mudah. Karena kepala kita ini dundeng. Tahu nggak dundeng? Kepala ini di sini. Ini firman. Ya. Bu Mary ngomong, firman Tuhan ngomong, Allah akan menyediakan segala sesuatunya. Allah akan menyediakan bagiku. Aku percaya dia adalah Yehova Jireh. Ini ngomong. Di sini akan muncul. Nah, gimana caranya? Mau dapat berkat juga ada jalan. Lu mesti usaha, lu mesti kerja. Ya apa ye? Ya, dundeng nih di kepala. Terus mulai mikir gimana caranya ya? Nah itu namanya lu gak percaya, lu kejebak, kena tipuan. Kalau saya jemaat dikasih Tuhan, berani ini pikiran ngomong bagaimana caranya, saya akan hardik ini pikiran. Setan, dalam nama Yesus kau keluar dari dalam pikiran saya. Karena kenapa? Allah yang berfirman, dia akan menyediakan bagiku ya dan amin. Tanpa bertanya mana. Kemarin bulan lalu saya tuh habisnya banyak banget. Sampai uang saya itu anak saya mak mau bayar ini. Saya bilang pakai aja ATM mama. Gak ada duit mak. Gak ada duit. Gue langsung berteriak karena nol. Sampai untuk bayar sesuatu tuh gak punya duit. Saya yang berteriak apa? Ya benar. Udahlah tenang aja. Besok pasti ada. Saya jawab besok pasti ada. Karena ini uang diperlukan untuk membayar. Bayar sembako, bayar ini. Ada. Sampai besok pasti ada. Tenang aja, besok pasti ada. Besok pagi, kira-kira jam 9, saya buka. Cek M-Banking. Ada duit masuk. Saya lihat nama yang kirim ke saya. Adalah seorang bapak berusia 80 tahun. Halo. Halo, come on. Tanpa saya minta, tanpa saya kontak, tanpa saya telepon, tanpa saya perlu datang, tanpa perlu tongolin muka, tidak perlu say hello. Saya say hello-nya kepada kakak. Bapak, ini kurang nih, mau bayar ini nih. Tetap tenang aja, tidak pernah berpikir bagaimana caranya. Bukan urusan saya bagaimana caranya. Karena kenapa? Selama aku percaya kepada firman Tuhan, firman itu akan memanifestasikan dirinya menjadi kebenaran. Menjadi jalan, menjadi mujizat. Itulah selama engkau pegang firman Allah. Yesaya 55 ayat 11. Coba baca baik-baik. Dan itu jemaat, come on. Beriman itu bukan beriman dengan pikiranmu. Beriman itu kepada firman Allah. Beriman kepada apa yang Allah katakan. Beriman itu kepercaya kepada apa yang dia janjikan di dalam firman-Nya. Jadi jangan tanya bagaimana. Kalau you bertanya bagaimana, you berarti tidak percaya dia sanggup melakukannya bagimu. Ya. Dikatakan firman Tuhan Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Jadi artinya apa? Di dalam firman Tuhan itu sudah ada perintah Allah. Jadi engkau begitu percaya kepada perintah Allah ini akan jadi
Rema langsung menjadi mujizat di dalam engkau. Karena itu jemaat, jangan biarkan pikiranmu ini menjadikan sesuatu di dalam engkau, penghalang engkau di dalam menerima janji Allah. Yang merintangi kita bukan masalah yang lain, tapi otak kita, jalan pikiran manusia. Rasul Paulus pun mengalami. Karena itu Rasul Paulus berkata, aku menundukkan pikiranku. Karena pikiran itu dapat membentuk benteng-benteng yang menghalangi manusia untuk percaya kepada Allah. Ya, karena itu jemaat dikasih Tuhan. Adalah lebih baik kita belajar percaya dengan menundukkan jalan pikiran manusia ini yang penuh dengan dosa. Karena kenapa? Jalan pikiran manusia ini pendek. Melihatnya dari mata, lihat, berpikirnya dengan jalan pikiran manusia. Tapi coba engkau mulai berpikir dengan pikiran roh Allah. Di situ engkau akan melihat mujizat itu terjadi. Karena kenapa? Bilangan 23 ayat 19 ngomong apa? Coba. Karena itu jemaat dikasih itu berani percaya pada firman, berani percaya kepada dia, berani. Sekalipun kau tidak melihat jalan, udah kekeh pegang. Jangan mau diombang-ambingkan. Jangan mau dibiarkan itu pikiranmu, ketakutanmu membawa engkau meragukan firman Allah. Ya? Dikatakan gini. Bilangan 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakah ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Ya, yang ngomong ini siapa? Bileam. Seorang kita tahu dia mengenal Allah dengan baik, tapi dia masih bisa dibeli dengan uang. Sehingga dia mau diperintahkan Balak untuk mengutuki Israel, dia pun pergi. Padahal dia udah tahu Allah itu bukan manusia. Masa dia berfirman dan dia tidak melakukannya. Berapa banyak manusia melihat Allah itu seperti dirinya tukang bohong. Halo. Kenapa kok kita tidak berani percaya kepada janji Allah? Karena di benak kita semua janji manusia itu mengecewakan. Hamba Tuhan yang menjanjikan pun semua bisa bohong. Karena mereka manusia. Tapi aku bukanlah manusia. Karena itu jemaat dikasih Tuhan. Allah manusia, dia adalah Allah. Kuasa dan kemuliaan. Dan kebesaran. Saat dia mulai berkata A, percaya dia pasti akan berhasil dalam A. Karena itu kalau dia berkata, akulah Allahmu yang menyediakan. You percaya? Saya percaya. Kenapa saya begitu percaya? Buktinya dia memberikan Kristus kepada kita. Kristus Yesus yang paling mahal berkorban bagi engkau dan saya. Mati di atas kayu salib. Harga yang mahal dia berani lakukan. Masa hanya sekedar hidup menggenapinya? Tentu jemaat dikasih Tuhan. Jangan sampai izin pikiranmu menjadi perintang bagimu percaya kepada firman. Jemaat Tuhan di akhir zaman ini terhadap pikiran, knowledge yang ada. Ya, knowledge yang ada, pengetahuan demi pengetahuan disingkapkan dengan secara wah beginilah terjadinya ini. Kita lebih dengar itu sampai firman Tuhan kita abaikan. Padahal kalau engkau cari di Alkitab itu lebih nyata daripada apa yang ditemukan manusia. Ya. Kata jemaat dikasih Tuhan, kalau Allah berfirman, di Gunung Kudus Allah menyediakan, tinggal di atas gunung Tuhan akan disediakan. Ya. Di atas gunung Tuhan akan disediakan. Karena itu jemaat dikasih Tuhan. Tinggal bagaimana engkau percaya kepada Allah. Banyak orang ngomong sama saya, Bu Mary, you kok bisa? Sebenarnya bukan bisa. Saya memacu diri saya. Saya memaksa diri saya. Mengontrol pikiran saya. Karena firman Tuhan menyuruh kita menaklukkan pikiran manusia kita di bawah kaki Kristus.
Itu firman Allah ngomong begitu. Mau ayatnya? Ada. 2 Korintus 10. Siapa yang bilang tidak ada? Saya akan kasih Anda lihat. Ya. Judul Alkitab disebutnya sikap Paulus. Ya, tapi kita lihat mulai baca ayat yang ketiga. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematangkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Lihat, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Berapa banyak kita menaklukkan pikiran kita, menawan pikiran kita, jalan pikiran manusia kita tawan dengan firman Tuhan dan taklukkan di bawah kaki. Hal itu, sorry jemaat, imanmu sulit bangkit. Iman itu akan seperti yoyo, up and down, yang membuat engkau menjadi lemah. Benteng-benteng, kubu-kubu yang ada di dalam pikiran. Benteng-benteng dan kubu-kubu inilah yang menghalangi engkau melihat kemuliaan Allah. Benteng-benteng inilah, jalan pikiran-pikiran inilah yang harus kita taklukkan. Kita taklukkan di bawah kaki dan membiarkan pikiran Kristus, pikiran firman itu masuk kepada kita. Caranya gimana? Ya, simple. Setiap ada keraguan yang muncul, dalam nama Yesus out. Keluar engkau dari pikiran saya. Aku tidak perlu engkau. Kenapa? Aku percaya Allah sanggup melakukannya. Enough. Bagaimana Allah memberkati engkau? Tidak perlu you pikir. Allah punya cara. Bukan bagianmu. Kalau memang you pikir you hebat bisa mendatangkan berkat, ngapain minta tolong sama Tuhan? Saya juga kadang-kadang suka bingung sama jemaat. Bu, doakan usaha saya. Udah didoakan, Bu, bagaimana ya caranya? Jalannya siapa ya nolong saya? Lu pikir simsalabim abrakadabra. Percaya. Penundukan diri, mengikat dan menawan pikiranmu di bawah kaki Kristus, itu yang menentukan. Bukan semata-mata Ibu Mary hebat, tidak sayang. Saya berjuang berpuluh-puluh tahun. Bagaimana menaklukkan pikiran saya. Ya. Karena kenapa? Saya selalu punya konsep. Kan kita tahu, ya, kita tahu dunia kegelapan, dunia persilatan, orang mencari dukun katanya bisa menjadi kaya. Ya, orang mencari orang pintar, mencari pembaca, mencari ini itu di dunia kegelapan sana. Bukankah Yesus itu hidup yang berkuasa? Setan aja bisa melakukannya, masa Allah Bapa kalah sama setan? Bukankah setan itu adalah yang sudah dikalahkan? Kenapa kita anak-anak Tuhan tuh menjadi orang yang seperti orang yang terkalahkan? Kita tuh lebih daripada seorang pemenang. Karena itu saya selalu melawan pikiran-pikiran iblis ini datang masuk dalam hati dan pikiran saya. Karena itu jemaat dikasih Tuhan, Anda yang menentukan Anda mau bagaimana di hadapan Tuhan. Pengenalanmu kepada Allah itu harus akrab. Banyak hanya orang menyembah dan menyembah tapi tidak melakukan sesuatu di dalam doa. Banyak orang datang di dalam hadirat Tuhan tapi get nothing. Karena kenapa? Orang datang ke hadapan Tuhan, orang tidak berbicara iman. Maka dikatakan sampai iman itu datang. Apa artinya sampai iman itu datang? Sampai Kristus itu datang. Sampai iman itu datang. Kalau engkau tidak memiliki firman iman, bagaimana engkau bisa menjalaninya? Jemaat,
Iman itu harus dipupuk dan dibangkitkan di dalam komunikasimu kepada Allah setiap hari. Sebagaimana Abraham lakukan. 25 tahun dia menantikan janji Allah. Ya, 25 tahun dia menantikan janji Allah. Sesudah ada di pula. Hayo, come on. Ya. Tapi tidak pernah kenapa? Dia bergaul karib dengan Allah, dia tahu karakter Allah. Maka itu kenapa kita bisa menemukan bagaimana Abraham melakukan itu dan menerima kemenangan demi kemenangan yang begitu dahsyat dalam hidupnya. Tentu jemaat dikasih Tuhan. Hari ini jikalau Anda mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, saya cuma dapat mendorong percaya kepada firman-Nya yang ya dan amin. Taklukkan pikiranmu. Jangan biarkan. Karena iblis hanya bisa menyerang engkau dan membuat engkau ragu. Itu melalui apa? Jalan pikiranmu. Kalau engkau mulai berpikir A, itu anak A-nya itu banyak. A1, A2, A3, A4, bisa A ribuan. Begitu engkau takut satu itu takut 2, 3, 4, 5 dan anak keturunannya itu akan muncul semua. Karena itu kenapa kita perlu menaklukkan pikiran kita itu dibawa ke Kristus. Ya. Karena itu kita belajar. Nah, dasarnya gimana? Buka Roma 4. Ya, mari buka Roma 4. Kita lihat mulai ayat 16. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapak kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapak banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab ini nih dasarnya ayat 18. Anda boleh baca dengan baik. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang ia janjikan. Wow. You tahu sikap iman? Sikap iman ini. Kalau Anda bertanya Bu Mary bagaimana itu sikap iman? Sikap iman ini. Sekalipun tidak punya dasar untuk percaya. Tidak punya dasar untuk berharap. Mata Abraham, telinga Abraham. Tahu dia sudah lemah. Rahim Sarah sudah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah dia tidak pernah ragu. Itu disebut iman. Maka di hadapan Allah itu disebut kebenaran. Karena itu jemaat dikasih Tuhan. Kalau Anda bertanya kepada saya bagaimana kita memiliki iman. Belajar dari Abraham ini. Sekalipun tidak ada basic lagi engkau percaya. Semua sudah hancur. Tidak tahu mesti bangun dari mana. Tidak perlu bagi engkau. Karena engkau yakin Allah berkuasa melakukan apa yang dia mau. Itu bagianmu. Bukan bertanya bagaimana Tuhan, bagaimana Tuhan. Kalau saya setiap hari bertanya bagaimana Tuhan, Anda tahu beban di pundak saya itu, oh glory haleluya, ribuan orang itu setiap bulan. Ya? Kalau Anda bertanya kepada saya bagaimana Ibu Mary, barangkali stres sekali. Tapi saya bersuka cita. Hari ini nggak ada, bukan berarti besok nggak ada. Ya? Itu iman saya. Ya? Bukan bagaimana tunggu saya diberkati nanti baru saya berkati. Sampai botak juga lu nggak akan diberkati. Ya,
Sorry ya, banyak orang Bu Mary, doakan saya nanti kalau aku udah kaya baru aku berkati. Tuhan tidak perlu you kaya, you punya hati percaya, you menjadi pelaku berkat. Oh, bukan tunggu lu kaya. Kalau saya sudah kaya, baru saya menjadi pelaku berkat. Haleluya, 1,5 juta tidak akan gua keluarin. Punya duit 500.000, diminta orang yang punya anak, tidak punya susu. Di dalam perjalanan pelayanan saya ke Bali, tetap saya taruh 250 saya transfer, sisa 250 pegang di tangan. Pelayanan 1 bulan dengan uang dia 250.000. Gue pengen nanya, otak itu ngomong cukup apa kagak? Kita pakai otak bang, gue balik pulang ke Bogor. Kalau pakai otak saya, gue udah balik pulang ke Bogor, duit sisa 250.000. Pergi pelayanan di Sumatera, mobil harus ditabrak dulu dengan tangki, bus tangki. Begitu ditabrak, saya ngotot karena udah nggak punya duit, mau bayar ini itu, nggak ada duit lagi. Akhirnya Tuhan, gimana caranya Tuhan? Udah minta uang. Begitu saya minta uang sama supirnya, dikasih, ternyata di kota itu tidak ada ATM. Jadi berdasarkan uang saya truk menabrak saya, bayar hotel dan makan. Itu Bu Christine, you boleh tanya Pak Maringka itu. Itu saya alami. Ya. Mobil ditabrak dulu, dapat uang cash, buat bayar hotel, buat makan. Kalau you tanya caranya gimana, apakah dengan itu? Ternyata enggak. Begitu mobil saya ditabrak sampai Kota Medan, sepupu suami saya lihat mobil saya ditabrak, kasih uang sama saya. Jadi deh, dari Medan nyambung sampai ke Dumai. Itu uang, caranya Tuhan nyambung seperti itu. Kalau orang bertanya saya, Bu Mary gimana? Ya lewat masalah demi masalah, tapi saya melihara Tuhan. Justru karena mobil saya ditabrak, bemper rusak, copot bemper, sepupu suami saya, kasihan amat si Mary katanya. Kasihlah duit 1,5 juta. Punya duit 1,5 juta, dasar Bu Mary tukang makan. Makanlah burung puyuh tuh di titik gantung tuh yang di kota. Orang Batak pasti tahu. Saya tahu awalnya titik gantung itu apa, bingung-bingung. Ternyata jembatan gantung. Ya. Tidur di Balai, Tanjung Balai. Tidur di Tanjung Balai. Kagak berani sikat gigi. Air mandi itu di dalam drum semua karatan. Kagak mandi, sikat gigi pakai air aqua, cuma penting numpang tidur karena takut jalan. Karena Sumatera itu masih jalan. Itu saya alami jemaat. Tapi apakah mempertaruhkan? Tetap mempertaruhkan. Tetap sukacita. Tanya Pak Maringka kalau orang yang pernah pelayanan. Sampai Pak Maringka mau masuk ke hotel yang murah, saya tarik om. Jangan Jo. Kenapa? Kita soalnya nggak ada uang cash. Pakai Jo yang bisa gesek. Uang cash habis, pakai kartu kredit jalan. Itu ngebul deh itu kartu kredit. Tapi apakah kalah? Saya bilang Tuhan, aku adalah seorang tentara. Orang yang berbalik pulang hanya karena tidak ada uang itu disertir. Tahu nggak disertir? Tentara yang kalah. Nei, apapun jalan, semakin mahal, bayar. Allahku kaya kok. Kira saya tidak mengalami ujian? Mengalami. Sampai pulang, sampai ke Bogor. Semua kredit card ada yang kasih uang, langsung bayar. Lunas, tidak pernah berhutang. Allah sumber segala. Sekalipun sudah tidak ada dasar mau dapat uang dari mana, tetap aja percaya bahwa Allah sanggup melakukannya. Ujian demi ujian di dalam iman saya, di dalam perjalanan saya bersama dengan Tuhan, sudah saya alami. Karena itu kalau saya berani ngomong seperti ini, bukan karena saya pintar. Tidak. Perjalanan saya mengenal Allah, itu melingkupi saya. Itu melingkupi saya. Karena kenapa? Maka itu saya tidak pernah bikin satu proposal pun di dalam pelayanan. Saya paling benci namanya proposal. Saya juga benci bisik. Ya. Sama dikasih Tuhan. Kita anak-anak Allah. Harus percaya Allah menyediakan. Amin. Karena itu mari taklukkan pikiranmu. Karena pikiranmu yang menghalangi engkau menerima dan melihat mujizat. Haleluya. Kelamaan nih saya ngomong. Sudah Jo, cukup Jo. Ya.